بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an diturunkan secara utuh. Istilah kita 30 juz diturunkan di bulan Ramadan. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, Al-Qur'an diturunkan dari langit dunia. Jadi diturunkan secara utuh 30 juz istilah kita itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sebuah tempat di langit dunia, langit yang pertama. Dari langit pertama Baitul Izzah sampai ke bumi diturunkan selama berangsur-angsur selama digenapkan 23 tahun. Berikutnya bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait interaksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar di bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam hal membaca Al-Qur'an, para ulama menyebutkan ada beberapa niat yang kita boleh meniatkan baca Al-Qur'an itu untuk apa. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini berbicara tentang masalah ikhlas dalam beramal. Tentunya apapun niat kita ketika membaca Al-Qur'an, pokok utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada 5 tujuan ataupun 5 niat ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, ketika membaca Al-Qur'an kita boleh meniatkan untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Tirmidzi yang menyampaikan hadis riwayat Tirmidzi di mana Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka Allah siapkan baginya 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kemudian dilipat gandakan. Satu huruf pahalanya adalah 10. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah diantara yang bisa dan harus kita yakini bahwasanya Allah telah menjanjikan bagi orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pahala per huruf, satu huruf 10 pahala. Walaupun ketika kita selesai baca Al-Qur'an kita tidak pernah buka kalkulator, kita nggak pernah menghitung berapa huruf yang dibaca dalam halaman yang kita baca, dari lembar yang kita baca. Tapi yakinlah bahwa per huruf itu akan Allah balas, Allah ganti dengan 10 pahala, tinggal dikalikan sejumlah huruf yang terdapat dalam satu baris, dalam satu halaman, dalam satu lembar, dalam satu juz. InsyaAllah semuanya menjadi sebuah amal yang tercatat dalam sebuah kitab kebaikan kita. Kemudian yang kedua, ketika baca Al-Qur'an kita boleh meniatkan sebagai media kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa Al-Qur'an adalah risalah dari Allah, bahwa Al-Qur'an ayat-ayatnya merupakan pesan dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Maka ketika baca Al-Qur'an, di antara tips agar itu mengena ke hati kita, maka
yakinkan ayat yang kita baca ini Allah tujukan buat kita, bukan buat yang lain. Inilah pesan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan Allah turunkan Al-Qur'an ini untuk agar kita meraih kebahagiaan, meraih kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat. Di antara bentuk munajat adalah doa. Maka ketika membaca Al-Qur'an, kita akan melewati ayat-ayat tentang doa. Ketika melewati ayat, oh ini ayat tentang doa, maka lebih khusyukkan lagi, lebih fokuskan lagi kita, lebih hadirkan lagi hati kita bahwa ini bukan semata ayat yang dibaca kita lancar membaca dengan lisan, tapi hati ikut hadir bahwa ini permintaan. Contoh Al-Fatihah, di sana ada sebuah doa ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kepada kami, kepada saya, kepada al-Islam, kepada kebenaran, kepada Al-Quran. Kuatkan hati ini ya Allah dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran. Karena di antara tafsir as-siratal mustaqim, artinya maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Atau sebagaimana yang Rasul contohkan, ketika Rasulullah membaca ayat yang isinya tentang surga, Rasul berhenti memohon kepada Allah surga. Misalkan begini, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ketika Rasulullah melewati ayat tentang yang menyebutkan siksa neraka, Rasul berhenti berlindung kepada Allah. Misalkan Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Atau pakai bahasa kita juga, intinya ketika tahu itu ayat tentang kenikmatan surga, tentang dahsyatnya neraka, berhenti dulu. Boleh berhenti dulu, kemudian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surga, agar dijauhkan dari neraka. Atau ketika selesai baca Al-Qur'an, kita boleh memohon kepada Allah yang ini masuk dalam ruang lingkup at-tawassul bil a'malis shalihah. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal salih yang sudah pernah kita lakukan. Di antara bentuk amal salih adalah membaca Al-Quran. Misalkan seseorang di antara jamaah, di antara kita, setiap malam misalkan selesai membaca 1 halaman, 1 juz, 2 juz. Nanti menjelang akhir Ramadan khatam 30 juz. Inti setiap kali selesai baca Al-Quran, kita boleh berdoa kepada Allah, boleh bermunajat begini, Bismillah ya Allah, dengan pelantaraan bacaan Al-Quran yang sudah saya baca, hamba memohon kepada Engkau agar dimudahkan urusan hamba, agar disembuhkan sakit yang sedang diderita oleh hamba, oleh sefulan, oleh siapa apapun. Jadi boleh kita menyebutkan kepada Allah amal solih yang kita pernah amalkan, di antaranya baca Al-Quran sebagai tawassul kita dalam pada Allah dengan amal solih yang pernah kita amalkan. Salah satunya adalah dengan tilawah Al-Quran. Yang ketiga, ketika baca Al-Quran kita boleh meniatkannya sebagai asyifa. Bacaan Al-Quran kita boleh diniatkan sebagai agar dengan pelantaran baca Al-Quran Allah sembuhkan sakit yang kita alami, yang orang lain alami, yang saudara kita alami. Sebuah kisah singkat. Suatu hari seorang sahabat lapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi saya diminta oleh seseorang untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu saya bacakan Al-Fatihah ke air putih. Setelah itu saya minumkan ke orang tersebut, kemudian dengan izin Allah orang tersebut Allah sembuhkan." Kata Rasulullah, "Alla ta'lamu anha asyifa?" Wahai sahabatku, memangnya kamu belum tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah asyifa, adalah obat. Nah, ini adalah bentuk takrir. Dalam usul fikih disebutkan takrir. Apa itu takrir? Takrir adalah sikap mengiyahkan, membenarkan, menyetujui Rasulullah terhadap amalan sahabat, dan itu menjadi sumber hukum untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikutnya para ulama sepakat berdasarkan sebuah hadis yang sahih bahwa kita dibolehkan sebagai usaha untuk menyembuhkan sakit yang sedang dialami. Salah satunya dengan cara kita ambil air putih, kita bacakan Al-Fatihah ke air putih tersebut, kemudian setelah itu kita minumkan kepada orang yang sakit atau kepada kita kalau kita sedang sakit. Nah,
berikutnya ya sembuh dengan minum tersebut, maka yakinlah kesembuhan itu bukan dari Al-Fatihah, bukan dari air putih, tapi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan, ada asy-syifa, ada asy-syafi. Asy-syifa artinya obat, asy-syafi adalah penyembuh. Penyembuh itu Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang Rasul ajarkan adalah Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, atau redaksi lain mudhibil ba's, isfi, ya Allah tolong hamba-Mu ini sembuhkan, isfi. Kenapa minta kepada Allah agar menyembuhkan? Antas syafi, karena Engkau adalah penyembuh. Antas syafi, isfi antas syafi, syifaan la yughadiru saqama. Jadi apapun obat yang kita konsumsi itu hanya wasilah, termasuk air putih yang dibacakan Al-Fatihah adalah wasilah. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan sakit yang kita alami. Tetapi tentunya tidak semua penyakit harus bisa digeneralisir, bisa diobati dengan Al-Fatihah. Tetap ada penyakit-penyakit yang menurut medis tindakannya misalkan harus operasi, harus tindakan lain-lain. Maka kita juga harus komunikasi dengan tim medis yang ahli di bidangnya. Di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Amr bin Jamuh, kakinya busuk. Kenapa? Karena terkena anak panah yang mungkin beracun dalam sebuah pertempuran. Sehingga singkatnya ponisnya harus diamputasi. Maka dipotonglah kaki sahabat Amr bin Jamuh ini. Seandainya memang kaki yang sakit harus diamputasi itu bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah yang dibacakan ke air putih, maka pasti Rasulullah akan melarang, jangan dipotong kakinya, diminumkan aja air Al-Fatihah yang sudah, air putih yang sudah dibacakan Al-Fatihah. Maka di sini tadi tidak semuanya bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah yang dibacakan ke air putih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan juga yang kelimanya, membaca Al-Qur'an boleh diniatkan untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Tetapi ini beda dengan yang pertama. Bedanya apa? Ketika niat baca Al-Quran untuk memperbanyak mendapatkan pahala per huruf, biasanya orang bacanya banyak-banyak, ya, sehalaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz. Ketika niatnya untuk mendapatkan pahala per huruf. Tapi ketika baca Al-Qurannya untuk mendapatkan ilmu, maka sebaiknya tidak banyak-banyak baca ayat, cukup 1, 2 ayat, 3 ayat. Buka baca ayatnya, buka terjemahnya, buka tafsirnya. Jika ada yang belum paham, ketika sudah buka terjemah, buka tafsir belum paham, tanyakan kepada orang yang kita pandang dia paham isi Al-Quran. Dengan begitu kita akan dapatkan ilmu dari Al-Quran yang kita baca. Nah, jadi ketika yang keempat, baca Al-Quran boleh diniatkan untuk mendapatkan ilmu dari ayat yang kita baca. Dan tentunya ilmu tersebut bukan hanya dikoleksi, bukan hanya sebagai gudang wawasan saja di benak kita, tapi memohon kepada Allah agar kita pun diberi kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, jamaah sekalian, inilah 5 tujuan ataupun 5 niat ketika kita membaca Al-Quran. Semoga kita bisa mengamalkannya. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma ba'id wa bainahum kama ba'adta baina masyriq. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام عليك السلام عليك اللهم صل على محمد كما صليت على وبارك على محمد السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khayrun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilma yaqin latarawunna jahim, thumma latarawunnaha 'ayna yaqin, thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.